Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu kembali. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus pembulian yang dilakukan oleh seorang anak SMA, dan yang menjadi viral adalah karena anak tersebut anak seorang artis. Jadi kasus pembulian itu dilakukan ketika uh, ada anggota baru yang ingin masuk ke dalam kelompoknya, maka harus dilakukan semacam perpeloncoan seperti itu. Namun yang dilakukan di luar sebuah kewajaran, dengan pembulian secara fisik, secara verbal, dan sampai anaknya masuk rumah sakit. Kasus seperti ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, di mana banyak kasus tetapi yang terungkap hanya sedikit. Kalau kasus itu tidak viral, maka kasus itu tidak terungkap. Bahkan hal semacam ini tuh hampir terjadi di semua sekolah. Banyak sekali yang terjadi, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan yang akan kita bahas adalah dampak apa yang terjadi kepada korban yang mengalami pembulian tersebut. Karena saya di klinik Hipnomedika sering sekali menangani kasus-kasus korban pembulian. Nah, yang pertama yang terjadi pada korban yang mengalami pembulian adalah pasti trauma. Jadi trauma yang berkepanjangan. Ingat, trauma yang berkepanjangan itu tidak akan hilang kalau tidak dikeluarkan atau tidak dirilis. Dia akan ada sampai dia dewasa, sampai kapanpun akan menetap di pikiran bawah sadarnya, dan itu akan mempengaruhi kehidupannya. Kalau pembulian itu secara fisik atau verbal yang menimbulkan trauma, bisa menimbulkan gejala anak itu menjadi takut terhadap sosial. Dia takut bersosialisasi, dia tidak percaya diri, dia takut di keramaian, dia takut berteman dengan orang baru, dan itu akan mempengaruhi proses pendidikan dan pekerjaannya nanti, karena anak ini menjadi tidak percaya diri, menjadi pemurung, menjadi anak yang menyendiri, dan hal itu tentu akan berdampak buruk bagi perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini bisa menjadi depresi. Anak ini hanya menjadi anak yang selalu sedih, anak yang selalu murung, anak yang tidak punya kebahagiaan, anak yang tidak bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Yang ada hanya sedih, kemudian menangis, ketakutan. Berikutnya adalah mengarah ke gangguan jiwa. Nah, ini adalah hal yang paling berat. Anak itu bisa mengalami gangguan jiwa, dan itu tentu hal yang sangat tidak kita inginkan. Jadi pembulian ini sudah sangat marak, sudah sangat banyak, sudah sangat terjadi di mana-mana, karena usia-usia remaja ketika mereka sedang melakukan pembulian, terkadang mereka tidak sadar apa yang dilakukan adalah pembulian. Yang mereka tahu hanyalah bercanda, hanyalah melakukan kegiatan yang asik, tetapi mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi pada orang yang mereka bully. Mereka tidak memikirkan dampak serius yang akan terjadi pada korban-korban mereka, karena mereka tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu akan berdampak negatif. Yang mereka pikir ketika melakukan pembulian adalah bercanda, asik-asikan, seru-seruan, padahal orang yang dibully itu bisa tertekan, bahkan menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, dan itu sangat berbahaya. Gejala-gejala anak-anak yang terbuli, baik oleh teman atau bahkan oleh gurunya sendiri, itu beragam. Bisa yang pertama, biasanya mulai mogok sekolah, tidak mau sekolah, mulai bolos di hari-hari tertentu, mulai malas-malasan sekolah,
mulai malas belajar, murung, terlihat sedih. Berikutnya yang terjadi pada korban pembulian itu biasanya mereka muntah ketika mau berangkat sekolah, ketika mau berangkat ke tempat yang mereka anggap tempat pembulian, mereka memiliki gejala muntah-muntah, pusing, dan lain sebagainya. Ini adalah gejala psikosomatis yang terjadi pada penderita atau pada korban pembulian. Jika tidak diselesaikan, maka bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk, mengakibatkan sesuatu yang lebih berbahaya. Jadi, jika Anda memiliki putra atau putri yang terindikasi mengalami pembulian, maka Anda harus segera melakukan tindakan. Tindakan itu beragam tergantung bagaimana kasusnya. Yang paling utama adalah Anda harus sadar dulu, Anda harus peka terhadap kondisi anak Anda, karena kalau terlambat itu akan sangat berbahaya. Kemudian bagaimana kita harus konsultasi kemana ketika mengalami hal seperti ini? Tentunya Anda harus berkonsultasi kepada orang yang memiliki kompetensi untuk menangani anak-anak seperti ini. Yang pertama, Anda bisa ke psikolog untuk berkonsultasi. Kalau gejalanya lebih berat, Anda bisa ke psikiater atau Anda bisa juga ke hipnoterapi. Hipnoterapi digunakan untuk merilis atau mengeluarkan hal-hal atau trauma-trauma yang negatif yang menempel di pikiran, sehingga ketika anak itu berhasil mengeluarkan hal-hal negatif tersebut, maka diharapkan traumanya atau rasa takutnya itu bisa hilang dan bisa memunculkan percaya dirinya kembali. Karena hipnoterapi ini kita bermain di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah pikiran yang terdalam, sehingga di dalam pikiran terdalam itulah kita ambil semua traumanya, kita buang pikiran-pikiran negatifnya, kita buang rasa takutnya, dan kita masukkan percaya diri, sehingga dengan hal itu maka si anak ini bisa bangkit kembali. Namun Anda perlu berkonsultasi terlebih dahulu, apa jenis pembuliannya, atau secara verbal atau secara fisik, kemudian seberapa parah pembulian itu, dan seberapa parah trauma yang dirasakan oleh anak tersebut. Jadi kalau Anda punya putra-putri yang mengalami pembulian, segera cari solusinya, atasi, dan semoga putra-putri kita semua terhindar dari masalah pembulian ini. Oke, sampai ketemu, salam sehat untuk kita semua.